Pandemi COVID-19 yang berdampak banyak bagi pelaku usaha mulai dari penurunan penghasilan hingga terpaksa gulung tikar. Strategi baru dan saling bersinergi menjadi kunci utama untuk bertahan menghadapi badai COVID-19. Sebagai bentuk sinergi dalam menghadapi COVID-19, tim marketing Alfamidi Sumatera Utara melakukan kunjungan ke kantor TV One Sumatera Utara yang terletak di Jalan Kiai Haji Syekh Abdul Rokan. Kunjungan tim Alfamidi ini memenuhi undangan kantor TV One untuk melakukan sharing terkait strategi pemasaran di tengah badai COVID-19. Rudi Irwansyah selaku manajer marketing Alfamidi mengatakan sejak Maret lalu dampak COVID-19 sudah dirasakan dengan adanya penurunan penjualan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang khawatir untuk keluar rumah dan mengantisipasi kekhawatiran ini, maka pihak Alfamidi sudah membuat strategi pemasaran baru dengan sistem berbelanja online. Alfamidi terus mempunyai strategi terutama dari segi pemasaran ya, dari segi marketing kita juga lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menginteraksi ataupun yang disesuaikan dengan kondisi saat ini, mematuhi protokol kesehatan itu salah satu kewajiban kami. Karena bagaimanapun Alfamidi punya tanggung jawab sosial untuk mencegah yang namanya penyebaran COVID-19. Implementasi protokol kesehatan tentu sudah kami laksanakan dan harapannya strategi pemasaran yang lain kami juga menganjurkan kepada customer Alfamidi selalu menggunakan yang namanya pembayaran ataupun transaksi non-tunai. Kegiatan kunjungan ini nantinya akan menjadi agenda rutin di kantor TV One Sumatera Utara untuk menjalin sinergi dengan berbagai instansi maupun perusahaan. Dari Medan, tim TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melaksanakan razia masker terhadap warga di sejumlah titik. Razia masker ini digelar dalam rangka operasi justisi dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Tapanuli Tengah Darwin Sitompul, dihadiri Kapolres AKBP Nikolas Dedi Arifianto dan Lanal Sibolga serta Dandim 0211 Tapanuli Tengah. Razia masker dilakukan berpindah-pindah. Lokasi pertama dilaksanakan di depan Pos Lantas Kota Pandan di Jalan Lintas Tapanuli Tengah, Padang Sidempuan. Ratusan pengendara motor dan mobil serta sopir angkutan dan truk terjaring karena tidak memakai masker. Warga yang terjaring razia dikenakan tindakan sanksi sosial. Petugas memakaikan kalung kertas bertuliskan bermacam-macam yang isinya untuk mematuhi protokol kesehatan. Saya dari pemerintah Sumatera Utara berkoordinasi untuk berpindah dengan Kapolres, Dadar, Dadi, Lanal, semua beserta BPP pada tengah kita dalam rangka memastikan dan itu sesuai dengan instruksi Presiden dan akan kita laksanakan mungkin dalam waktu dekat yang terkait dengan protokol kesehatan dalam rangka COVID-19. Hadir di sini lengkap dari Forkopimda. Ini membuktikan keseriusan kami dan komitmen kami. Hal ini bukan untuk diri kami, para Forkopimda ataupun para aparatur yang hadir di sini, tetapi ini semata-mata adalah untuk kepentingan masyarakat bersama. Marilah kita jadikan protokol kesehatan ini bukan sebagai suatu bentuk kewajiban. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, TV One mengabarkan. Tim khusus Satuan Reskrim Polres Tapanuli Utara, Sumatera Utara berhasil mengamankan 5 orang sindikat pencurian antar provinsi. Komplotan ini sudah melakukan 25 kali aksi pencurian, salah satunya di Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Mereka menggondol harta benda korban senilai 1 miliar dari toko mudik Tarutung. Kelima tersangka yaitu Al-Rahman Ambarita, warga Pematang Siantar, Yusuf Sihotang, warga Indramayu, Jawa Barat, Leonard Marbun, Derpin Sihombing, dan seorang wanita bernama Marisi Nurmala Lumban Tobing, warga Tapanuli Utara. Kelima tersangka ini diamankan dari lokasi berbeda yakni di Tapanuli Utara, Jakarta, dan Jawa Barat. Kapolres Tapanuli Utara AKBP Joner Samosir mengatakan kelima tersangka diamankan di tempat berbeda dan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat. 2 di antara 6 pelaku yang kita amankan
ini adalah pelaku kejahatan antar provinsi. Bahkan ketika kita mendalami hasil pemeriksaan, ada 25 TKP di Provinsi Sumatera, khususnya Sumatera Utara, lebih khusus lagi Tapanuli Utara, dan wilayah Jawa dan sekitarnya. Jadi ada 25 TKP. Di Tapanuli Utara, komplotan ini pada Juli 2019 lalu melakukan aksi pencurian 2 kali. Pertama di Tarutung, mereka berhasil menggondol harta benda milik toko Miduk senilai 1 miliar, berupa emas senilai 600 juta dan uang tunai 400 juta yang disimpan dalam brankas besi. Kelima tersangka ini diancam dengan pasal 363 ayat 1 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, TV One mengabarkan. Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution buka jalan lingkar Linggabayu sepanjang 2.200 meter dengan lebar 8 meter. Jalan ini untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di kota Simpang Gambir, terutama saat hari pekan. Pembukaan jalan lingkar ini sudah lama direncanakan Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution. Namun pekan ini baru bisa dimulai setelah Bupati berhasil mendapatkan hibah tanah dari para pemilik tanah sepanjang jalan yang akan dibuka. Rencananya jalan lingkar kota Simpang Gambir ini dibuka dengan lebar 8 meter dengan panjang sekitar 2.200 meter. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal juga mendapat hibah tanah lebih 2 hektar untuk pertapakan pasar Simpang Gambir yang mengalami musibah kebakaran 2 tahun lalu. Hari pekan seluruh transportasi terkadang bisa macet sampai 1,5 sampai 2 jam. Nah, manakala ada terutama ambulan yang membawa pasien, itu sangat susah. Apabila sampai 2 jam itu sangat patah. Nah, ini alhamdulillah ini semua keluarga saya memberikan dan menghibahkan tanah ini untuk saya buat sebagai jalan lingkar. Sementara jangka panjang jalan ini sangat dibutuhkan untuk perkembangan kota Simpang Gambir. Perluasan pemukiman dan pusat perekonomian akan membutuhkan lahan yang lebih luas, sehingga pembukaan kawasan ini sangat dibutuhkan warga Simpang Gambir Mandailing Natal. Bupati Mandailing Natal akan memperjuangkan anggaran pengaspalan pada APBD murni tahun 2021 mendatang. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Romulo Siregar, TV One mengabarkan. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin menyerahkan bantuan kepada warga prasejahtera, yakni bantuan kepada pelaku usaha, pedagang berupa sarana usaha UMKM dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Sebanyak 1.289 paket bahan pokok serta paket lauk siap saji dibagikan kepada warga prasejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Penyerahan bantuan ini langsung diberikan oleh Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Nurdin di Pendopo Serasan Sekate di Kota Sekayu. Bantuan yang berasal dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diberikan kepada ribuan warga penerima bantuan. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Musi Banyuasin selain untuk membantu warga yang terdampak COVID-19, juga untuk menambah kesejahteraan masyarakat Musi Banyuasin, khususnya bagi warga pelaku usaha. Ini bantuan tahap kedua dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang disasar kepada para pelaku usaha, pekerja seni, dan UMKM. Ini melengkapi dari bantuan-bantuan yang ada dari pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dan sekarang sebanyak 1.289 para penerima bantuan disalurkan. Pak, bantuan berupa apa aja nih Pak bantuannya Pak? Ini ada bahan makanan, kemudian juga selain dari itu, dari kami juga APBD, yang bantuan dari APBD itu kepada para pelaku UMKM itu akan segera dibagikan sarana prasarana. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. 1, 2, 3.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan mengadakan pelatihan stunting ke desa-desa di 227 desa yang ada di wilayah Musi Banyuasin. Pelatihan stunting ini dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan serta untuk melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis. Pelatihan stunting yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin dipimpin langsung oleh Kepala Dinas PMD Richard Cahyadi. Pelatihan stunting dilaksanakan di kantor Camat Batanghari Leko di Gedung Serbaguna Kecamatan, serta di kantor Kepala Desa Tanah Abang yang diikuti oleh 3 desa yakni Desa Saud, Desa Talang Leban, serta Desa Tanah Abang. Alhamdulillah hari ini di Batanghari Leko ada 3 desa yang melaksanakan program kegiatan sosialisasi penyuluhan stunting. Karena stunting ini adalah salah satu program yang wajib dilaksanakan di seluruh Indonesia. Umumnya, khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin, untuk menekankan penurunan pertumbuhan ataupun perkembangan stunting yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Makanya program ini lewat dana desa sesuai dengan arahan instruksi Pak Presiden, Bapak Menteri Desa bahwa stunting penyuluhannya harus dilaksanakan sampai ke lapis bawah di tingkat desa. Sehingga nantinya dengan adanya tangan pemerintah lewat dana desa sampai ke lapis bawah, angka penurunan stunting ini terjadi untuk tidak berkembang di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Pencegahan dan penanganan COVID-19. Dalam rangka Sidoka Tiuh atau Sedekah Desa Adat Budaya Tahunan Masyarakat Desa Surabaya, Kecamatan Madang Suku 3 Oku Timur, masyarakat setempat terus menjaga dan melestarikan adat budaya setempat. Salah satu kebudayaan yang terus dijaga dan dilestarikan di Desa Surabaya tersebut adalah seni budaya sastra tutur pisaan, hiring-hiring, dan tari nigol. Selain itu, Sidokah Tiuh ini juga diawali dengan prosesi penjamasan benda pusaka peninggalan nenek moyang para pendiri desa yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan tokoh adat desa setempat. Anggu aiko adat kita kumoring Surabaya. Acara ini sendiri digelar secara akbar dan menghadirkan masyarakat desa Surabaya yang berada di perantauan untuk kembali pulang dalam acara ini. Kegiatan yang diadakan tahunan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Lanosin Hamzah, serta para tokoh Risuko atau Rukun Iwari Surabaya Komering di perantauan. Hidayat Komsu selaku tokoh masyarakat desa Surabaya menyebut kegiatan ini untuk melestarikan kebudayaan lokal, utamanya untuk menjaga nilai budaya yang diwariskan para leluhur. Saat ini, menurutnya pusaka warisan nenek moyang desa Surabaya dititipkan dan dijaga oleh Kepala Desa Surabaya. Hidayat Konsu berharap kepada seluruh masyarakat untuk tetap bisa menjaga dan melestarikan adat kebudayaan dari para leluhur. Makna daripada prosesi Sedekah Tiuh sekaligus mengkeramasi dan juga memelihara pusaka-pusaka yang dimiliki oleh nenek moyang warga desa Surabaya. Itu sekarang dipelihara oleh Kades Desa Surabaya, itu Pak Hendra. Beliau ini sangat konsen dengan adat serta budaya yang dimiliki oleh nenek moyang leluhur daripada warga Desa Surabaya. Oleh karena itu pada hari ini kami atas nama warga masyarakat Desa Surabaya mohon doa restu kepada seluruh warga masyarakat Desa Surabaya dimanapun tempat berada. Semoga Desa Surabaya ini akan terus makmur dan membudayakan adat istiadat yang telah diberikan oleh para leluhur kita yang terdahulu. Jadi ini sebenarnya wahana introspeksi bagi pemimpin, bagi warga. Apa sih yang sudah diperbuat untuk desa ini? Pertama, masih bisa bertahankah warisan-warisan leluhur, itu yang pertama, termasuk adat budaya. Yang kedua,
Sudah makin sejahterakah masyarakat ini? Nah, di Sidokah Tiuh ini harus kita buka. Seperti tadi, saya buka apa sih? Oh, ternyata untuk pertahanan budaya ini kita butuh tabu-tabuhan. Oh, untuk dapat bisa mempercepat kemajuan infrastruktur sudah dibangun. Oh, untuk mempercepat informasi butuh internet, kita bangun. Nah, ini mudah-mudahan menjadi jalan keluar bagi kebutuhan masyarakat yang sudah sangat mendesak tentang internet. Dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Redo Saputra TV One mengabarkan. Peresmian pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD yang ke-109 tahun 2020 dibuka langsung oleh Wakil Bupati Oku Selatan Solihin Abu Hasim. Program TMMD membangun jalan di desa tertinggal ditargetkan akan selesai dalam 1 bulan ke depan. Pemerintah Kabupaten Oku Selatan yang diwakili oleh Wakil Bupati Oku Selatan didampingi Kapolres Oku Selatan dan Dandim resmi membuka TMMD yang ke-109 dengan program pembangunan jalan di 4 desa terisolasi yang berada di Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Rencana pembangunan jalan yang meliputi Desa Simpang Pancur, Desa Pematang Obar, Desa Pagar Agung, dan Desa Tanjung Kari akan segera dilaksanakan. Pembangunan jalan sepanjang 7 km diperkirakan akan selesai dibangun selama 1 bulan ke depan. Diharapkan dengan adanya pembangunan jalan ini dapat membuka akses jalan dan mempermudah masyarakat dalam menjual hasil panen mereka yang mayoritas pekerjaan warga adalah petani. Dengan adanya TMMD ini untuk kita di Oku Selatan ini kegiatan buka jalan ya. Buka jalan ini yang memang tadinya hasil-hasil pertanian itu dengan adanya dibuka jalan ini luar biasa nih, transportasi ke sana sehingga hasil-hasil itu bisa keluar masuk dengan lebih lancar. Kita bisa menyalurkan hasil panen kopi, kemudian mereka terisolir. Kalau nak jalan dia berbahaya karena ada tebing. Itu berapa kilometer itu, Nan? Nah, itu rencana untuk TMMD ini kita buat 5 km dengan jalan sebesar selebar 9 meter. 9 meter dengan panjang lebih kurang 7 meter. Lagi 7 kilo. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Bacalon Gubernur Kepri Surya Respationo bersilaturahmi ke posko pemenangan di Kelurahan Harjosari, Kampung Harapan Tebing, Karimun. Kedatangan bacalon Gubernur Kepri tersebut disambut antusias oleh masyarakat Harjosari. Adapun tujuan tersebut merupakan untuk meningkatkan silaturahmi serta meminta dukungan kepada masyarakat Harjosari pada pemilu Desember mendatang. Dalam silaturahmi tersebut, Surya Respationo juga didampingi oleh Ketua Tim Relawan Pemenangan Surya Iman atau Sinergi. Saat berkunjung ke posko pemenangan di Kelurahan Harjosari, Surya juga menampung aspirasi masyarakat. Bacalon Gubernur Kepri Surya Respationo mengatakan kedatangannya ke Karimun guna mendengar aspirasi warga Karimun dan meneruskan pembangunan yang ada dari sebelumnya dan harapan menang di pemilu nanti. Khususnya di Karimun setelah beberapa hari kita lihat. Ya, kita menargetkan tidak pakai persentase, tapi kita berharap insya Allah lebih tinggi dari 2 kandidat lain. Visi misi itu semua kandidat pasti sama, pasti yang mulu-mulu, tapi saya lebih pada belanja masalah yaitu menyerap aspirasi, kemudian persoalan-persoalan, keluhan-keluhan dan problem-problem yang ada di masyarakat kita seperti ini. Sekarang ini kan sedang bersinergi, alhamdulillah sudah bersinergi antara tim koalisi dan tim relawan, dan kita juga sudah mengadakan beberapa kali pertemuan dari Umumnya sudah mengadakan silaturahmi, dan hari ini hari terakhir setelah tanggal 16 sampai 17-18, dan nanti ditutup dengan sholat subuh berjamaah bersama. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Alboin Jupri TV One mengabarkan.
Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Muhajidin Nur Hasim Tumpak Siregar, melantik tim pemenangan Hasim TPS se-Kabupaten Simalungun yang tersebar di 32 kecamatan. Pelantikan tim pemenangan pasangan bakal calon Bupati Wakil Bupati Simalungun Muhajidin Nur Hasim Tumpak Siregar ini digelar di lapangan sepak bola PTPN 3 Seimangkei, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun pada Minggu siang 21 September kemarin. Sejumlah petugas dan pengurus yang dilantik oleh kedua paslon ini terdiri atas petugas dan koordinator di masing-masing kecamatan atau Korcam dan koordinator desa atau Kordes. Pelantikan tim pemenangan ini bertujuan untuk menyatukan tekad semangat bersama-sama berjuang memenangkan Hasim di TPS pada pelaksanaan kontestasi pemilu kada di Kabupaten Simalungun yang digelar serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Hasim yang mengantongi dukungan dari Partai Demokrat dan Partai Gerindra ini menambahkan agar seluruh tim dan relawan untuk dapat menyampaikan program-program unggulan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun dengan santun dan bersahabat. Hasim juga meminta agar seluruh tim dan relawan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Kami sudah selesai melantik tim untuk pemenangan Hasim TPS mulai dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Simalungun. Alhamdulillah saya sangat optimis, apalagi setelah saya berkeliling turun ke masyarakat dan mendengar apa yang menjadi keinginan masyarakat, yaitu adanya perubahan di Kabupaten Simalungun untuk menjadi yang lebih baik. Selama jalannya kegiatan ini tetap mematuhi anjuran protokol kesehatan dengan menyediakan wadah cuci tangan yang disediakan oleh panitia di masing-masing posko per kecamatan. Selain dihadiri oleh ribuan kader dan simpatisan, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Partai Demokrat dan Ketua Partai Gerindra Kabupaten Simalungun beserta anggota DPRD Kabupaten Simalungun yang duduk dari Partai Demokrat dan Gerindra. Acara ini dipandu langsung oleh Ketua DPP Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan bersama dengan Muhammad Nasir, anggota Komisi 7 DPR RI dari Partai Demokrat. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, Indra Saragi, TV One mengabarkan. Pemerintah Kota Padang bersama TNI dan Polri gelar operasi justisi COVID-19 sekaligus sosialisasi peraturan daerah adaptasi kebiasaan baru atau AKAP. Operasi berlangsung di depan simpang kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Senin lalu. Para pengendara yang tidak pakai masker dihentikan oleh petugas dan ditanyakan alasan tidak menggunakan masker. Kemudian pelanggar didata dan diberi sanksi sosial seperti membersihkan jalan dengan menggunakan rompi plastik. Kali ini hanya sebatas untuk mengingatkan warga terhadap protokol kesehatan COVID-19. Menurut Wakil Wali Kota Padang, Hendir Septa yang langsung turun ke lapangan melakukan sosialisasi, landasan operasi ini masih berdasarkan Perwako nomor 49 tahun 2020 tentang pola hidup baru. Pengendara maupun penumpang yang tidak pakai masker wajib diberi sebatas sanksi sosial. Sebab Perda Adaptasi Kebiasaan Baru belum ditandatangani Menteri Dalam Negeri. Penindakan itu ya kita masih menunggu kepastian dari Mendagri ya, kita sampaikan apa adanya. Kalau seandainya sudah disahkan oleh Mendagri, sudah diberikan nomor dan disahkan, sudah bisa dilakukan. Tapi kita bertahap, ya tidak langsung serta-merta hukuman penjara. Kita berikan sanksi sosial dulu. Dan biar dia biar dia siap-siapkan diri. Tapi kalau orang yang sama kembali lagi melakukan pelanggaran, maka kita lanjut berikan sanksi administratif. Operasi justisi COVID-19 atau razia protokol kesehatan akan digelar setiap harinya. Operasi ini digelar dengan melibatkan tim Polresta Padang, SK4 Pemko Padang, Dinas Perhubungan, Satpol PP Padang, dan petugas gabungan lainnya. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo memberikan penghargaan kepada Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin serta Ketua Tim Penggerak PKK Tia Yufada. Pemberian penghargaan ini dilaksanakan di Off-Room Pemda di Kota Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Penghargaan ini merupakan wujud dari kerja keras pemerintah Musi Banyuasin dalam melaksanakan sosialisasi tentang keluarga berencana yang dilakukan secara maksimal di seluruh desa yang ada di wilayah Musi Banyuasin. Sangat berterima kasih kepada Pak Bupati, Pak Dodi, karena apa? Karena inovasinya yang menurut saya bagus, di samping semangatnya untuk menggerakkan masyarakat di dalam pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Oleh karena itu, kami memberikan penghargaan pada hari ini yang sebetulnya sudah di tahun 2019 dan untuk Ibu di tahun 2020. Sebagai contoh, seperti contoh konkretnya menggerakkan bidan misalnya itu ya, menggerakkan bidan sebagai penyuluh, ini kan luar biasa. Kita itu investasi yang paling penting adalah investasi sumber daya manusia. Nah, itu bisa tercapai apabila seluruhnya direncanakan dari awal, termasuk program keluarga berencana ini yang ujungnya menjadi keluarga berkualitas. Jadi kalau mau nikah itu rencana dulu, umurnya gimana, udah siap belum, kesehatan reproduksinya udah siap belum, gizinya bagaimana. Kemudian nanti setelah misalnya mau hamil setelah nikah nih, bagaimana kita menjaga kesehatan ibu dan nanti bayinya. Bagaimana supaya bayi yang lahir nanti nggak stunting. Ini kan penting direncanakan dari awal. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo meresmikan Desa Percontohan Adaptasi Baru, Kecamatan Keluang, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Peresmian Desa Percontohan dengan adaptasi baru ini merupakan pertama di Indonesia. Disambut ratusan warga dari beberapa desa di Kecamatan Keluang, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo meresmikan Desa Percontohan Adaptasi Baru pertama di Indonesia, yakni Desa Sidorejo, salah satu desa yang terpilih sebagai desa yang berkualitas dalam mengembangkan keluarga berencana. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo yang didampingi oleh Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin serta Wakil Bupati Beni Hernedi memberikan apresiasi kepada Desa Sidorejo, salah satu desa di Kabupaten Musi Banyuasin yang berhasil menyajikan data kependudukan, data potensi desa, data anak sekolah, serta data lansia secara lengkap. Warga berkualitas itu kan kampungnya jadinya tidak hanya ukurannya tidak hanya masalah kontrasepsi, tapi ukurannya itu juga kualitas keluarga secara keseluruhan, kesejahteraannya, kemudian juga mata pencahariannya, kemudian juga lingkungannya gitu. Jadi kalau misalkan kesannya kalau kampung keluarga berencana itu hanya masalah kontrasepsi, tapi ini dengan diperluas menjadi kampung berkualitas, keluarga berkualitas, harapannya semua kampung yang dijadikan kampung KB ini menjadi kampung yang sejahtera. Jadi istilahnya family welfare atau family happiness gitu. Jadi sebetulnya kita itu membuat pilot project Center of Excellence Family Welfare, Center of Excellence Family Happiness. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Kerukunan keluarga Sulawesi Selatan mengukuhkan dan melantik sebanyak 63 orang pengurus KKSS Provinsi Sumatera Selatan. Acara pengukuhan sendiri dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Delu, Ketua Umum BPP KKSS Mukhlis Patahna, Sultan Iskandar, dan beberapa tamu undangan lainnya. Gubernur Sumatera Selatan mengapresiasi adanya pengukuhan dan pelantikan pengurus KKSS Provinsi Sumatera Selatan ini. Menurutnya, hal ini patut disyukuri bahwa Provinsi Sumatera Selatan ternyata kebinekaannya sudah berjalan semenjak dahulu, bahkan Palembang terbentuk pada ribuan tahun lalu. Ketua Umum BPP KKSS Mukhlis Patahna menghimbau para warga KKSS dapat berpartisipasi dan mensukseskan jalannya pilkada serentak yang akan digelar pada akhir tahun 2020 mendatang. Yang patut kita syukuri bahwa di Sumatera Selatan
ternyata Kebhinneka Tunggal Ikaan itu sudah berjalan sejak dulu, bahkan sejak Palembang ini terbentuk ratusan tahun, bahkan hampir 1000 tahun ini kita bertahan dengan jiwa rundingan kita ini. Nah, ini yang harus kita pertahankan. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita mengukuhkan dan melantik pengurus BPW KKSS Sumatera Selatan. Kita harapkan menyatu harmoni dengan penduduk sini sebagaimana prinsip kita, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang pernah kita lakukan selama ini, karena saya ini yang ketiga kalinya terpilih sebagai Ketua KKS Sumatera Selatan, senantiasa kita berdampingan dengan pemerintah dimanapun warga KKS yang berada. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Junjati Patra, TV One mengabarkan.